Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Fuadi. Saya dari Informatika 2017, UPN Veteran Jakarta, NIM 123970059. Nah, di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat suatu video tutorial atau video penjelasan mengenai DB4O, terutama dalam masalah transaction. Nah, untuk melihat tutorial-tutorial atau dokumentasi-dokumentasi dari DB4O sendiri, kita bisa mencari di Google, mencari DB4O. Nah, ini disesuaikan, misalkan saya menggunakan DB4O 8, nah maka saya mencari DB4O 8 tutorial, seperti itu. Lalu untuk DB4O 8 tutorial sendiri, yang saya akses adalah pada GitHub ini, pada Campbell/DB4O strip 8.0 GitHub ini. Nah, di sini di GitHub-nya sendiri nanti kita akan menemukan beberapa folder seperti ini. Nah, untuk tutorialnya sendiri kita bisa mengakses pada folder doc. Nah, untuk library-library yang dibutuhkan kita bisa akses di lib, namun untuk yang sekarang kita membutuhkan akses untuk ke dokumentasinya. Kita bisa akses ke folder doc, lalu akses ke tutorial. Nah, di sini ada DB4O 8.0 tutorial.pdf. Nah, untuk isinya sendiri ada seperti ini. Nah, di sini kita akan membahas lebih mengenai transaction. Nah, transaction sendiri di sini terdapat beberapa macam jenis transaction. Yang pertama adalah commit and rollback, dan yang kedua adalah refresh of objects. Nah, tapi untuk tutorial yang sekarang, kita akan lebih membahas mengenai commit and rollback pada transaction. Nah, lalu untuk yang refresh of objects mungkin akan kita bahas pada video berikutnya, seperti itu. Nah, di sini transaction sendiri itu mirip seperti ketika kita mengakses GitHub atau Git, di mana ketika kita melakukan push atau kita melakukan commit, kita akan memasukkannya ke GitHub sendiri. Nah, lalu ketika kita melakukan rollback, itu artinya kita kembali ke terakhir saat kita melakukan commit, seperti itu. Jadi, ibaratnya commit itu melakukan save, sedangkan rollback itu kita melakukan reset pada terakhir kita commit atau terakhir kita nge-save, seperti itu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, kita akan melihat pada coding ini. Nah, ini codingnya adalah coding dari tugas 4 atau tugas DB4O yang kemarin, yang telah diberikan pada minggu sebelumnya. Nah, karena di sini terdapat beberapa function yang sebenarnya tidak perlu kita gunakan, maka kita komen terlebih dahulu fungsinya. Setelah kita komen, kita dapat melihat, nah di sini sudah ada fungsi yang kita butuhkan adalah store first employee, store second employee, store third employee. Oh ya, untuk employee sendiri adalah suatu class object di mana dia adalah pegawai. Nah, employee sendiri memiliki beberapa properti seperti name, age, salary, phone, seperti itu. Jadi ketika kita mendeklarasikan suatu employee, kita harus mengisikan properti-propertinya juga, seperti mendeklarasikan mendeklarasikan name, mendeklarasikan age, mendeklarasikan salary, dan juga mendeklarasikan phone, seperti itu. Nah, makanya di sini ketika kita masuk ke function store first employee, di sini kita coba lihat terlebih dahulu. Nah, ini adalah store first employee. Di sini kita mendeklarasikan new employee dengan NIP IF001, nama Gandhi, lalu age-nya adalah 45, salary-nya adalah 5 juta, dan ini adalah nomor teleponnya, seperti itu. Nah, untuk yang pendeklarasian ini kita harus sesuai urutannya dengan pendeklarasian properti di sini. Nah, kita harus sesuai. Jadi ketika kita mengisikan NIP, kita harus mendeklarasikannya sebagai string. Lalu yang jelas urutannya harus sesuai seperti ini. Harus NIP, name, age, salary, dan juga phone, seperti itu. Nah, karena kalau misalkan kita salah pendeklarasian, misalkan ketika kita mengisikan NIP, namun kita malah mendeklarasikannya dengan age, atau mungkin tipe data yang berbeda, maka itu akan menjadi error, seperti itu. Karena kita memasukkan nilai integer ke dalam string. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita sebelum kita masuk ke transaction, kita akan mencoba terlebih dahulu. Di sini kita sudah melakukan store, jadi kita akan melakukan 3 store employee menggunakan function, dan 2 store employee langsung melalui main. Jadi tidak kita mention atau tidak kita ambil dari function di luar main, seperti itu.
Ini langsung tersurat seperti ini, jadi kita bisa langsung melihatnya, pendeklarasinya seperti apa. Nah, sebelum kita masuk ke transaction, kita akan coba terlebih dahulu, apakah employee ini sudah masuk ke database kita atau belum. Mari kita run dulu project-nya, kita compile dan run. Oh iya, lalu untuk melihat hasilnya, kita bisa menggunakan object result seperti ini. Nah, untuk melihat objeknya sendiri, saya menggunakan query by example, seperti ini. Jadi menggunakan suatu function dari DB, atau database, yaitu query by example new employee, yang artinya kita mengambil seluruh komponen dari employee. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat sendiri bahwa semua employee, nah kita kan memasukkan 5 employee. Nah, semua kelima employee tersebut sudah masuk ke dalam database kita, seperti ini. Nah, sekarang kita akan mulai melakukan transaction. Transaction yang pertama adalah commit. Sebenarnya commit itu sudah dilakukan di awal seperti ini, yang mana kita tidak bisa melihatnya. Jadi ketika kita melakukan commit, sebenarnya sudah ada sendiri, otomatis melakukan commit, tapi kita tidak bisa melihatnya. Nah, atau tersiratlah bahasa gampangnya. Lalu untuk melakukan commit sendiri, atau untuk melakukan save, misalkan kita akan meng-save setelah kita men-store atau menyimpan 3 employee awal. Kita bisa mendeklarasikannya dengan cara db.commit. Seperti ini. Nah, db.commit sendiri adalah kita melakukan saving progress kita, di mana setelah kita melakukan 3 first store employee, kita akan men-save progressnya setelah itu. Nah, kebetulan db.store yang keempat dan kelima ini, kita belum men-save seperti itu. Ketika kita melakukan compiling, sebenarnya tidak ada bedanya. Nah, tidak ada bedanya karena kita tidak melakukan rollback. Nah, akan terlihat bedanya ketika kita mulai memasukkan rollback. Sekarang kita akan masukkan rollback dengan cara db.rollback. Nah, ini save, lalu kita akan run compile and run. Di sini kita akan melihat bedanya seperti apa. Nah, di sini ketika kita melakukan rollback, database yang tampil hanya ada 3 database. Hanya ada 3 data. Karena kita melakukan saving setelah kita memasukkan 3 data. Sehingga pada data keempat dan kelima, data tersebut belum termasuk ke dalam saving kita. Sehingga ketika kita melakukan rollback, yang mana rollback itu mereset menuju keadaan di mana terakhir commit. Karena kita terakhir commit, kita hanya memasukkan 3 data pada database, sehingga ketika kita melakukan rollback, maka kondisi database kita akan kembali di mana saat commit terakhir terjadi. Yang mana commit terakhir terjadi adalah kita memasukkan 3 database, sehingga database keempat dan kelima dihapus, seperti itu. Nah, untuk melihat perbedaannya, misalkan kita memindahkan commit ini setelah kita menyimpan objek keempat. Nah, sekarang kita compile. Nah, ketika kita memasukkan commit setelah memasukkan objek keempat atau data keempat, kita bisa melihat bahwa pada data output menampilkan 4 objek. Karena kita melakukan commit atau melakukan saving itu setelah kita memasukkan objek keempat atau data keempat. Sehingga ketika kita melakukan rollback, maka rollback tersebut hanya menghilangkan 1 data saja. Karena setelah kita melakukan commit, kita hanya memasukkan 1 data. Seperti itu. Nah, mungkin itu adalah sedikit penjelasan mengenai commit dan rollback. Nah, misalkan nih, untuk yang kasus terakhir, coba kita comment, sehingga kita tidak melakukan commit. Lalu apa yang terjadi? Nah, karena kita tidak melakukan commit sama sekali, maka ketika kita melakukan run db.rollback, kita tidak melakukan saving sama sekali, sehingga ketika kita melakukan rollback, maka seluruh database hilang. Seluruh data di database hilang karena kita tidak melakukan saving sama sekali, seperti itu. Nah, makanya oleh karena itu ketika kita melakukan commit dan rollback, sebaiknya kita jangan lupa untuk memberikan commit sebelum kita melakukan rollback, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu contoh penggunaan commit dan rollback, yang mana di sini bisa kita simpulkan bahwa commit adalah melakukan saving progress dari database yang operasi-operasi yang telah kita lakukan pada database. Sedangkan rollback adalah kita mengembalikan kondisi database pada saat terakhir kita commit, seperti itu.
Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.